memang ancaman Allah itu benar, kapan? Kalau kalian hai Muhammad dan para sahabat itu benar, kapan? Datangkan segera. Niki menjawab sami kados ucapan tiyang kafir sing tujuan orang kafir mengatakan ini adalah untuk menghina. Sebagaimana surat di Al-Anfal itu, Allahumma in kana hadza wal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sami aw itina bi'adzabin alim wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini ucapan orang-orang kafir. Kalau kamu memang membawa kebenaran Muhammad, maka datangkan segera. Biarkan ada hujan batu. Biarkan ada siksa untuk kami sekarang. Biarkan hujan batu dari langit. Awitina bi'adzabin alim. Datangkan kepada kami dengan siksa yang pedih. Jadi tradisi para nabi, tradisi para rasul mengajak tauhid ini ujiannya adalah orang-orang atau kaumnya itu selalu minta diazab segera. Dan alhamdulillah Rasul kita Nabi Muhammad SAW itu tidak langsung meminta itu, sehingga keistimewaan Rasulullah, beliau nanti mendapat atau memiliki syafaatul uzma, syafaat yang agung yang nanti bisa memberi pertolongan kepada kita, karena Rasulullah tidak pernah mencelakakan doa untuk mencelakakan umatnya. Sing Nabi Nuh dikeremno, sing Nabi Musa ditenggelamkan, sing Nabi Ibrahim dihancurkan. Semua kaum-kaum Nabi dulu dihancurkan, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kaumnya walaupun meminta azab untuk segera datang, tapi Rasulullah menjawab, kulla amliku li nafsi dharran wala naf'an illa ma sya'allah. Kulla amliku li nafsi dharran wala naf'an illa ma sya'allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kul dawa sapa sira Muhammad, la amliku ora miliki sapa ingsun li nafsi, marang awak ingsun ora miliki doron ing melarat, wala naf'an lan ora miliki ing kemanfaatan, ilama kejaba barang syaa kang ngersakaken sapa Allahu Allah ing ma. Likuli umatin iku tetep kedue saben-saben umat ajalun utawi ajal. Ajalun utawi ajal. Ajal iku apa? Waktu ketika dipateni. Idza jaa ing dalem nalikane teka apa ajaluhum, bates mangsane umat, fala yastakhiruna, monggo ora bisa ngundur sapa umat saatan ing dalem mangsa sethithik, wala yastaqdimuna lan ora bisa maju utawa ngajokaken sapa umat. Kita ngaji 2 ayat ini nanti agak lama, yo muga-muga kuat sampai 1 jam. Soalnya tadi sore sempat hampir drop nggih. Terlalu lelah mungkin. Jadi sampai disuntik wis. Ora apa-apa, ora pernah suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'an illa ma sya'allah. Katakan Muhammad. Jadi orang-orang kafir minta apa? Siksa segera didatangkan, siksa segera diturunkan. Katakan Muhammad, la amliku li nafsi dharran wala naf'an illa ma sya'allah. Aku itu tidak memiliki apa-apa untuk membuat kalian mendapatkan madarat atau mendapatkan manfaat, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Ini ayat ini luar biasa bagi orang yang tahu. Bagi orang yang nggak tahu ya biasa-biasa saja. Jadi sebelum ini banyak kejadian. Jadi para nabi itu dia dibarengi oleh Allah memiliki namanya apa? Mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang
gharib, yang aneh, yang di luar nalar batas pikir manusia. Itu mukjizat. Otomatis Rasul itu ya gampangannya luar biasa karena dia punya mukjizat. Lah kadang-kadang saking hebatnya, saking luar biasa ini kadang-kadang beberapa Rasul ada yang tidak sempat muni Masya Allah atau Insya Allah. Contoh kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Nabi yang masyhur. Punya istri berapa Nabi Sulaiman? Saya iku nganggo cerita kontiku. Kalau dalam hadis Sahih Bukhari itu 100. Yang berkaitan dengan ayat walaqad fatanna Sulaimana wa alqayna ala kursihi jazatan tsumma anab. Itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Istri Nabi Sulaiman itu 100. Dan dia itu ngobrol sama teman akrabnya dan panglima besarnya namanya Asif bin Barkhoya. Ya Pak? Asif bin Barkhoya. Kita menyebut Asif. Wong Sunda Asep. Orang Sunda biasa menyebut apa? Asep. Itu panglima besar Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman mempunyai istri 100 itu, dia ngomong sama Asif bin Barkhoya, kamu tahu nggak, semalam itu saya bisa gilir berapa? Cara sampean bayangno duwe bojo 1 sedina iku suwenge iku mbok gilir ping pira? Alah pisane lempok anten. Nabi Sulaiman itu mengatakan 100-100-nya itu aku penuhi hajatku dan nanti setiap satu dari istri itu akan ada anak dari mereka. Asif bin Barkhoya mengatakan insya Allah. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan itu. Tidak mengucapkan apa? Insya Allah. Berarti insya Allah itu penting sekali. Betul. Akhirnya Nabi Sulaiman itu mendapat kabar bahwa di satu daerah yang bernama Sa'idun itu ada seorang raja diraja yang menyembah berhala. Sehingga Nabi Sulaiman prosesnya ya nyurati dhisik, bersilaturahim, mengingatkan mereka jangan menyembah berhala. Kalau tidak mau maka peperangan terjadi. Akhirnya mereka tidak mau menyerah dan terjadilah peperangan. Sehingga berhala-berhala di kaum Sa'idun ini dihancurkan, Raja Sa'idun terbunuh, rakyatnya banyak yang mati dan banyak juga yang ditawan, termasuk yang ditawan adalah putri dari Sa'idun itu. Ini putri yang tercantik. Namanya Jarodah. Saya pernah baca ini. Ora seneng maca dadi ya ora ro. Jarodah binti Sa'idun. Ini wanita tercantik di negara itu dan nanti menjadi istri tercantik Nabi Sulaiman, dan ini menjadi ujian Nabi Sulaiman karena lupa mengucapkan insya Allah. Mulane sampean iku kira-kira nglakoni apa saja yang tidak bisa kita tentukan, ucapkan apa? Insya Allah bila Allah menghendaki. Akhirnya melihat ada tawanan perang dan ini adalah putri raja, sedangkan rajanya sudah terbunuh, maka Nabi Sulaiman memberanikan diri untuk melamar, wahai putri, kalau engkau menjadi tawanan perang maka budak bagimu, tapi kalau engkau menerima pinanganku maka engkau otomatis menjadi seorang permaisuri, seorang istri dari seorang raja, Nabi Sulaiman. Akhirnya dia menerima. Tapi makin hari putri Jarodah ini makin murung. Hati-hati nek duwe bojo ayu kok murung, hati-hati. Tanya sama Nabi Sulaiman, kenapa engkau murung wahai istriku? Dan sejak kehadiran Jarodah ini, pangapunten, otomatis hati Nabi Sulaiman ini dibanding dengan istri-istri yang lain, ya wis maklum rasa basa asal kari, sangat memperhatikan istri yang paling cantik ini. Sangat memperhatikan, sehingga ditanya, apa yang membuatku murung wahai istriku? Aku rindu bapakku, aku rindu kerajaanku, aku rindu semua masyarakatku. Yang hari ini bapakku telah terbunuh karena peperangan dan rakyatku telah banyak tertawan. Makanya untuk membahagiakan ini, aku akan membuat sama persis dengan apa yang kamu miliki sebelumnya, yaitu seperti persis tanah Sa'idun. Akhirnya
Setan dikumpulkan, disuruh membuat patung yang sama persis dengan patungnya bapaknya Jarodah. Sehingga dikasih baju, dikasih mahkota, dikasih di istananya Nabi Sulaiman. Sehingga pelan-pelan Jarodah ini mengajak anak-anak selir, mengajak anak-anak pelayan. Kamu tahu enggak? Di mana kerajaanku dulu adalah punya tradisi menyembah patung ini, yaitu patung bapaknya. Akhirnya ketika Nabi Sulaiman bepergian, semua menyembah patung ini. Dan itu terjadi sampai 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Hati-hati, nek duwe bojo ayu hati-hati. Akhirnya Asif bin Barkhoya pernah menangi karena ketika Nabi Sulaiman pergi dia tidak mengawal dan melihat apa yang terjadi. Ternyata patung bapaknya ini disembah oleh Jarodah dan anak-anak pelayan. Akhirnya Nabi Sulaiman dilapuri sama Asif bin Barkhoya. Nabi Sulaiman sungguh terjadi kesyirikan, sungguh terjadi kekufuran di kerajaan panjenengan selama 40 tahun. Nabi Sulaiman marah, kemudian patung ini dihancurkan dan murung. Lah, akhirnya inilah turun ayat walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jazadan tsumma ana. Ini maksudnya apa? Nabi Sulaiman tadi kan ngomong dia akan punya anak dari setiap istrinya yang digilir setiap malam itu. Ternyata Allah tidak mengijabah. Nabi Sulaiman itu enggak punya anak. Dia hanya punya anak satu. Itu pun saat Nabi Sulaiman berada di pembaringan. Dia dalam keadaan lemah. Tidak punya kekuatan apa-apa. Ini karena apa? Karena konflik dengan Jarodah. Yang sekian lama dia tidak mengetahui bahwa 40 tahun terjadi kesyirikan di tanah tauhid yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya punya anak dari satu istri. Satu. Anaknya Nabi Sulaiman itu matanya hanya satu. Tangannya hanya satu. Kemudian kakinya hanya satu. Sehingga dukun bayi sing nulungi ini wedi. Ketika lahir diserahkan ke kursinya Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman kaget. Dan Nabi Sulaiman takut kalau ini bukan anaknya. Dibawa ke mendung. Kemudian dikembalikan oleh malaikat lagi. Ini adalah anakmu dan sudah meninggal dunia. Gara-gara dia mengucapkan kata insya Allah. Ya perkasa wong nabi yo. Duwe bojo 100 ya ora mampah. Lah nek wong-wong cilik ngene iki yo sitok iki masyaallah tekluk kabeh wis. Apane wis kena lambung lah wis. Angel jan. Nggih. Nabi Sulaiman, aku akan mempunyai anak dari setiap rahim istriku yang aku gilir 100 setiap malam. Dia tidak mengucapkan insya Allah. Akhirnya diuji oleh Allah dengan datangnya istri muda yang bernama Jarodah dan membawa kekufuran di kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, pelajaran ini adalah bahwa Rasulullah Muhammad SAW selalu memposisikan dia tidak punya apa-apa, tidak punya madarat, tidak punya manfaat, kecuali semua itu dikehendaki oleh Allah. Dan Allah menghendaki Rasulullah punya syafaatul uzma, menolong umatnya. Sehingga wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, itu tidak dihiraukan oleh Kanjeng Nabi. Alah nabi-nabi biyen yang ngono, so apa nek teko, kapan datangnya azab itu? Rasulullah ajari sama Allah kulla amliku li nafsi dharra wala naf'an illa ma syaa Allah. Makanya apa-apa sebelum apa-apa ucapkanlah apa insya Allah. Likulli ummatin ajal. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya batas dia hidup sampai kapan. Batas hidup sampai kapan itu namanya apa? Ajal. Setiap orang, setiap yang bernyawa, tahu nek cara teng ayat-ayat kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti datang kepadanya kematian. Nah, saya tadi sore jam 2:30 sampai jam 3 itu, ya tak kira ya wis iki masa matiku aku. Karena memang enggak pernah sakit dan sakit
Tahu-tahu Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah, bismillah. Mosok kalah karo Mas Taib, azan yo mati, ora azan yo mati, alo azan. Aku yo ngono, ngaji yo mati, ora ngaji yo mati, alo ngaji. Mbuh matine sak apan-apan urusane Gusti Allah. Karena banyak orang yang sekian tahun sakit tapi enggak mati-mati. Ada orang yang enggak sakit tiba-tiba mati. Ada anak kecil sehat walafiat mati ada. Ada sehat walafiat, teman saya itu sehat walafiat. Tuku pentol, keleleken pentol, mati. Hati-hati nek tuku pentol yo, keleleken mati. Kok pencemaran. Dalane dhewe. Mati itu enggak ada yang cemar kok pencemar. Pencemaran bakul pentol. Yo ora. Kok jemeneh keleleken pentol. Ketiban sodo nek wayahe mati tetep mati. Loh, soto sak trek ngene iki ya. Orang sudah didikte oleh hukum adat. Sampeyan bayangkan, kematian itu seakan-akan nek eneng wong nggawa gladi landhep terus nyuduk iku mati. Kan seperti itu adat. Seakan-akan harimau itu lebih ngeri karena harimau punya taring, punya kekuatan nek nakur kue mati. Padahal sebenarnya enggak. Allah sudah ngasih contoh. Innallaha la yastahi ayyakdiba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Sebenarnya yang menakutkan itu tidak harimau, jengkol lu menakutkan, nyamuk. Berapa orang yang mati digigit nyamuk karo digigit macan, cara ning Indonesia banyak mana? Nyamuk, tapi kue karo nyamuk kan gak wedi to. Cetus. Tapi kalau harimau seakan-akan menakutkan, itu orang yang terdikte oleh adat. Kematian itu gak peduli itu semua. Wong kemarin ono wong wayah kumpul bojo mati ono. Sehat wal afiat. Overdosis ya ora. Nek jantung dadah gitu ya. Lah, mati itu kullun muyassarun lima khuliqa lahu itu setiap orang itu dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk ahli surga, maka dia terbiasa melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kalau memang dia itu nasnya penduduk neraka, dia dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya penduduk neraka dan dia mati seperti itu. Kalau kita istiqomah ngaji deres Quran, ya mati mbok nek gak wayah deres Quran ya wayah ngaji. Yo, kaya ngene iki nanti ada yang mati kita enggak tahu loh ya. Loh. Saya itu sama Mas Cito itu menangi, kalau enggak salah 4 sampai 5 kali. Orang mati, Pak. Pertama seingat saya itu di Sumberjo. Sumberjo itu di rumah Pak Yai Sunan. Kuwi lho, prapatane medaleme Kang Zen ngidul itu mana? Margo Agung. Nah, itu ada kiai namanya Kiai Sunan. Ada ngaji, kalau nggak salah itu Rejab. Saya yang ngaji, Pak Yai Sunan yang mimpin tahlil, kemudian Pak Yai Sunan sambutan. Pas wae sambutan iku ana wong senden, Pak. Wong tuwa senden ponakane masih muda, ponakannya. Yang ngerti-ngerti iku turu. Pak Yai Sunan, Cung, Pak Demu dari tadi kok tidur, gak sampean gugah. Pun kersane Pak Yai, mangke nek Pak Yai Toha munggah kula gugahe. Niki bakdo ngedos setelah panen. Oh iya. Sambutan malih. Tapi kok Pak Demu kok pucet ya. Bareng pucet disenggol. Kak sampean pindah Kak. Terus sing iki pindah. Ndheteng ngeten terus Kak. Bareng ndheteng disenggol, brut ambruk. Ditingali Pak Kapolsek, ternyata pun kapundhut. Lane ngaji ku aja geleman senden, Pak. Hati-hati lho. Pokoke sing senden. Oh no, wayah ngaji senden iku ono, Pak. Ngaji senden bareng digugah mati. Itulah likulli ummatin ajal. Lah lucu itu disenori. Cengkong paringan rono terus teko senori. Itu pernah. Saya itu habis dari, kalau nggak salah habis dari Lasem atau nggak tahu Sloke lah. Kemudian maghrib ketemu teman IBF di Jatirogo namanya Pak Galunggung. Setelah Pak Galunggung itu telepon sama panitia Jatirogo, Ustadz jangan sampai malam-malam ya, nanti jam 8:30 Ustadz sudah ngaji. Oh seneng aku, soalnya subuh saya harus nyemak Quran, subuh harus ngajar ngaji sampai 7:30. Ini kalau terlalu malam kesel.
Saya jam 7:30 meluncur dari Jatirogo menuju Senori. Sampai sana 8:30, Pak. Sepi. Terpal digelar. Karpet digelar. Terop panggung itu besar. Sound ada tapi enggak ada yang bunyi. Wah, iki sidoto ora pengajian. Jebule ana kanca kula singgahan niku tukang syuting. Iku ngrangkul kula. Pak Yai, sampean mboten dibijani, enggak dikasih tahu. Dikasih tahu napa, Mas? Itu tadi ketua panitia itu habis jamaah Isya, Pak Yai, habis nelpon Pak Yai, beliau jamaah sholat Isya, terus ikut gotong ngusungi sound control, sound kecil-kecil itu. Nah, ning atas panggung. Ngoten niku lho bar ngusungi pelek lu mengkis, Pak. Mengkis itu apa? Hah? Pokoknya nafasnya sedut di pinggir panggung, plek, mati, Pak. Akhirnya bingung ini terus gimana ini? Tukang syuting mulai pulang terus rebana pulang ini dilanjut apa tidak ini? Bingung, Pak. Ngene hati-hati sing ngusungi son mah yo hati-hati ono. Ngusungi son mati ono, Pak. Akhirnya sudah kita hormat sama mayit ketua panitia. Insya Allah yang malam ini yang hadir dari jauh tak imami sholat. Karena sholatnya masih besok, dikuburkan besok, Pak Yai sini ngimaminya besok. Akhirnya setelah itu terus tadkiro. Nah aku lagi pisan kuwi. Pengajian ngaji, ono mayit ning pinggirku ya kuwi, Pak. Akhirnya ya tetap ngaji. Nah itulah kematian, nggak peduli, Pak. Dimanapun tempatnya, likulli ummatin ajal. Lah orang mati itu kata Rasulullah, di mana dia diciptakan dari tanah mana dia mati di situ. Misalnya Pak Hadi ini, dia diciptakan dari tanah Kalianyar, mati ini neng Kalianyar pinggir martabak kono, Pak. Kalau dia di Kapas berarti diciptakan dari tanah Kapas. Lah, tapi ini selalu menjadi misterinya Allah tentang ajal, tentang kematian itu selalu menjadi misteri Allah. Lah yo, gambaran itu tergantung seneng opo kuwi matine, Pak. Ada orang seneng sama sawah, Pak, matine yo neng sawah wayan Daud mati, Pak. Daud di babuti padi itu. Iya, ada orang seneng sapi, Pak. Dikisik-kisik terus sapine roroh disepak cetak mati. Senengane sapi. Ono seneng mobil ya mati. Mobil ya itu terusnya. Makanya kita seneng apa? Makanya kita harus senang dengan amal-amal soleh. Karena sewaktu-waktu mati kita harus dalam keadaan melakukan amal soleh. Kiai mati wayang ngeten iki biasa. Di Kediri itu viral. Di Kediri itu viral karena apa? Pas wah ceramah ngeten iki moro-moro kelentuk mati, Pak. Terus di Jawa Tengah itu juga ada. Pas wah nanggap elektron, jowoket ngene-ngene giblak belek mati, Pak. Ki karek sampean. Sing karo penyanyi wis tobat? Hati-hati. Alok mati wayang gawe donat tinimbang karo artis. Nah ini wali kulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika kematian atau ajal itu telah datang, maka tidak ada yang bisa mengundur dan tidak ada yang bisa memajukan. Semua sudah ditentukan dalam kodratnya Allah bahwa kematian itu hanya haknya Allah sendiri yang tahu. Ora iso maju, ora iso mundur. Mati dalam keadaan apa, mati dalam keadaan apa, hanya Allah yang tahu. Tapi banyak hadis yang menceritakan ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa ngaji seperti ini, berarti insya Allah ilmu kita manfaat. Allahumma amin. Ketika ditakdirkan kita untuk bisa berdoa, berarti doa kita itu diijabah dening Allah. Nah, makanya yang paling indah itu ya mengingat tentang kematian. Ada yang waqafa bil mauti ibroh, ada yang waqafa bil mauti ngene-ngene, ada cukup orang itu ngaji nggak usah banyak-banyak. Mengingat mati cukup. Semua dosa yang dilakukan manusia, kabeh wong kok nglakoni dosa, itu sebab dia lupa tentang kematian. Seandainya manusia itu ingat tentang kematian dan dia yakin akan mati, maka dia tidak akan pernah melakukan maksiat, nggak akan pernah melakukan dosa. Contoh sampean dadi kami tua, dadi kasut misalnya. Di lobi, Pak Wo,
Iki ono calon sekretaris Pak, wo iki ngene. Bareng nyekel pulpen Pak, mau tanda tangan, ini wayah tanda tangan mati piye? Berani Mbak kira-kira? Enggak berani. Berarti orang kok berani bermaksiat itu karena dia lupa bahwa dia akan mati. Mulane ada cerita Israel itu lucu, tak cerita bolak-balik sampean paling ujek seneng. Tentang Gusti Allah nek ngabari wong ape mati, kalau kita diberitahu Allah ape mati, iku mesti wong iki dikai wan ngono iki, Pak. Berarti wan itu sebenarnya tamunya Allah. Jadi orang kalau sudah punya uban itu selalu dipanggil Allah. Antal maut, antal maut, antal maut. Orang yang sudah punya uban satu itu selalu bengok-bengok uban-uban. Ngomong terus, antal maut, antal maut, antal maut. Kamu akan mati, kamu akan mati, kamu akan mati. Ku nek ubannya satu, Pak. Lah nek dua tambah kerep. Wape mati. Lah nek telu tambah nemen kerepe, Pak. Mati. Coba. Apa nek brengose barang iki. Brengose wis punya uban, jenggotnya punya uban iku wis parek tenan, Pak. Tolong yang ubannya banyak aja muleh-muleh ke masjid, yakin tenan. Aja muleh-muleh ke musala, yakin jenengan pun tiling-iling kali Gusti Allah kowe ape mati. Idza jaa ajaluhum, ya nek ngaran wis TO lah. TO iku singkatan apa? Wis kena target operasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada seorang raja, Pak. Dia itu takut mati. Sehingga dia memerintahkan prajurit, usia saya semakin tua, saya tidak boleh mati. Terus bagaimana baginda raja? Aku akan membuat kerajaan kecil yang dijaga semua para penggawa kerajaan. Saya tidak boleh sakit, harus ada dokter, harus ada semua, harus lengkap sehingga saya tidak mati. Apa yang terjadi? Bertahun dia melakukan seperti itu, bertahun-tahun dia melakukan seperti itu, tiba-tiba ada seorang tamu. Orangnya lusuh, pakaiannya kotor, seperti orang gila. Itu siapa? Ditanya sama pasukan kerajaan ini. Ketika pasukan kerajaan baru menanya, pasukannya sudah tergeletak mati. Belum sampai menyentuh, tergeletak mati. Dan dia mengatakan, ana malakul maut. Aku adalah malaikat mati. Akhirnya raja keluar. Kamu malaikat mati? Iya. Akhirnya rajanya juga mati di situ. Sudahlah, kematian itu pasti terjadi. Tapi banyak orang yang tidak mengimani. Bagaimana tidak mengimani? Dia percaya kalau yakin mati itu ada. Tapi pembalasan setelah mati dia tidak yakin. Sehingga amalnya di dunia itu tidak sama dengan apa yang dia yakini. Paham nggih maksudnya nggih? Jadi penggawa ini duduk kuburan, Pak. Tiap hari tahu ada orang mati. Tapi anehnya perbuatannya itu tidak mencerminkan kalau dia akan mati. Tapi ya mau ngene iki delongkas paling yo aku. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya setelah kematian itu pasti ada tanggung jawab. Makanya kalau kita lihat sejarah sirah para sahabat itu, yang paling ditunggu itu adalah kematian. Wong sampai Kanjeng Nabi dawuh, al mautu jasrun yusilul habib ilal habib. Kematian itu satu jembatan untuk mengantarkan satu kekasih kepada kekasih yang lain. Jadi mati ku puenak. Bagi orang mukmin mati ku puenak. Ketemu Kanjeng Nabi, ketemu amal, ketemu konco-konco soleh, ketemu apa yang kita lakukan. Enak Pak mati ku, Pak. Ki kok muneng to sampean? Kok modele ra patek percaya ngono sampean? Kok adeng-adeng sik piye? Kaya Mas tak adeng-adeng sik. Nah, yo ning donya lo enake apa? Makanya ketika Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan malam yang terindah, malam pengantin baruku adalah malam kematianku. Itu meyakini karena orang mukmin iku panggoke ning swarga. Jenengan yakin toh? Tempatnya di surga yakin? Yakin, pasti yakin. Man qala la ilaha illallah mukhlida dakhala jannah atau mukhlishun bi aqwal dakhala jannah. Siapa yang seumur hidupnya pernah mengucapkan la ilaha illallah bukan karena paksaan, bukan karena materi, bukan karena apapun, karena dia hanya ingin bertauhid, maka dakhala jannah, dia masuk surga. Lihat terus apa sing bukteni? Disiksa.
Lah yo wong kemarin kan sudah ada toh ayatnya. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Ketika nanti kita mati, kita akan sadar bahwa di dunia ini sangat sementara sekali, bahkan hanya 1 jam. 70 tahun sampai hidup di dunia, itu ketika ning alam kubur koyo aku urip ning alam dunia koyo sak jam. Contoh yang paling logis, ketika wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Misalnya kita tidur, nanti jam 9 kita tidur. Bangun jam 4 malam. Itu berapa jam berarti? Jam 9 sampai jam 4, berarti berapa jam? 7 jam sampai ngorok ngorok ler. Itu koyo-koyo sampai tidur berapa jam? Mimpinya itu berapa jam? Enggak ada 5 menit. Ngerti-ngerti yus digodaki pocong, digoda koyo 5 menit. Begitu juga 70 tahun kita hidup di dunia, nanti kita di akhirat seperti 1 jam kita di dunia itu. Lah ngono kok wedi disekso iki piye? Ngene. Dunia ini tempat kebahagiaan atau tempat ujian atau tempat kesengsaraan. Tergantung orangnya kan? Ujian. Orang di dunia itu lah ya penake nek diangen-angen ning alam dunia yo enake apa jajal? Di dunia itu enaknya apa? Coba sampean pikir ning alam dunia enake apa jajal? Nganten anyar Pak, penak sedina 2 dina, 1 hari 2 hari nikmat pengantin baru, 2 minggu ngoro tua nyaprut loro Pak. Ngaleh to? Lah yo itu widodari donya. Sampean nikah Pak, oleh widodari dunia, qabil tu nikah. Penake sak klenteng, lorone sak 3 rendeng Pak. Lah ya wong jaga toko isuk sampai matuk maghrib hanya sesuap nasi dikekno anak bojo jajal. Penake ning ndi? Ning akhirat rasa jaga toko sampean. Wis ora ana bojo cerewet, enggak ada istri cerewet, enggak ada mertua galak, enggak ada tetangga sirik, semua di akhirat nikmat bagi orang mukmin. Makanya kenapa setiap umat ada ajal bagi orang mukmin untuk merasakan nikmat. Untuk menyempurnakan nikmat. Karena orang mukmin di dunia itu nikmatnya belum sempurna. Ya yo penak ning alam dunia ya Allah pingin gawe omah. Sampai di loro riwangi loro lambung yo gawe omah mandasi omah tok katok Pak. Nyicil saithik ya Allah niki akhirat sampean ngaji seperti ini di sana malaikat itu kerja bakti. Bangun rumah kita di surga, kerja bakti. Ngene iki ya wis ana sing masang gendeng sono. Sing wis ngajine suwe masang gendeng ini. Yang ngajinya baru-baru itu paling ngelagek pondasi, Pak. Ana sing ngebur barang. Lagi ngebur. Lah, sing repot nek cek ngeram mesti, Pak. Ngeram mesti terus mokel. Perai enggak ngaji lagi. Bareng di surga nanti mana rumahku? Lho wi ram-raman. Enak di surga itu enak. Enggak. Kita nanti lo nggak usah kerja. Allah sudah memberikan kita kebun madal basori sebatas mata memandang. Uwena. Mulane sinten sing penari sufi sing ginyer-ginyer itu siapa? Jalaluddin Ar-Rumi itu mengibaratkan bahwa kematian itu sesuatu yang abadi, dunia itu fana. Makanya dia putar-putar terus, Pak. Untuk mengetahui bahwa sebenarnya ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi baq. Apa yang kita miliki di dunia ini akan sirna dan apa yang kita serahkan kepada Allah itu akan abadi. Mulane cara nikmate wong mati bagi wong mukmin itu padha karo nganten anyar. Padha karo nikmati nganten anyar. Tapi di cerita-cerita hadis itu kok kelihatannya sakit sekali. Makanya ada seorang ulama itu ditanya, saya cari tidak ada satupun ayat yang menerangkan bahwa orang mukmin itu mati tidak sakit. Akhirnya dia mencari ayat, khatam Quran, dia enggak menemukan ayat itu. Akhirnya kemudian dia tidur, lelah,
bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah di surat Yusuf. Di surat Yusuf ternyata ketika dibaca ada pelayan-pelayan siapa? Bojone Nabi Zulaikha. Itu ketika Zulaikha dianggap menyimpang oleh wanita-wanita di Mesir saat itu, apa yang terjadi? Mereka mengumpulkan istri-istri pejabat yang banyak, disediakan pisau, buah, Nabi Yusuf suruh lewat. Apa yang terjadi? Ngirisi apel, keliru ngirisi tangan. Tidak ada yang terasa. Begitu juga dengan kematian orang muslim. Walaupun nanti ketika sakratul maut, orang muslim ini seperti ditusuk atau ada senjata, tapi orang muslim tidak merasakan sakitnya. Karena apa? Karena melihat Jalla Jalaluh. Karena melihat keagungannya Allah. Enak wong mati. Makanya banyak orang-orang mukmin mati ku guyu, Pak. Mbah, sampai nape mati kok guyu to, Mbah? Kok senyum? Lah aku wis ning alam dunya mikir kuwe sumpek ini karuan aku tak. Oke, penak ning akhirat apa penak ning alam dunya? Oh, penak. Mas Aib ngene lho. Dunia itu tempat perantauan. Rumah kita itu surga, rumah kita itu akhirat. Lah kita itu rumah kita Mayangkawis, merantau di Kalimantan. Kira-kira pulang ke Mayangkawis seneng enggak? Seneng wong ape muleh ning omahe dhewe, tanah aire dhewe. Tanah air kita itu akhirat. Kita mau mati itu seneng karena apa? Kembali ke asalnya, kembali ke tanah air. Lah kok ana wong kene pergi ke Kalimantan nggak mau pulang, itu masalahnya pasti dua. Siji gak duwe sangu nggo tuku tiket. Nggak punya bekal untuk pulang. Timbang ketelarak-ketelarak seneng kono wae. Sing nomor dua, dia punya kasus mbah merkosa bojone tanggane mbah opo. Jadi bagi orang yang tidak punya dua ini, mulai seneng tuku tiket pesawat, seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya membaca sebuah kisah. Kalau nggak salah ini kisahnya Hasan Basri kalau nggak salah, atau mungkin kisahnya imam-imam yang lain, tapi ini sebagai iktibar saja. Ketika ibunya meninggal, Imam Hasan ini menangis, Pak. Tangisannya luar biasa. Ibunya meninggal itu dia menangis. Sampai sama ulama-ulama yang lain dibesii. Kok koyo cah TK? Kamu itu seorang imam besar. Masa ditinggal mati oleh seorang ibu, dan ibumu itu sudah ada alamat-alamat tanda penduduk surga. Kenapa engkau tangis? Mestinya ya biasa wae. Apa kata Imam Hasan? Aku bukan menangisi karena kok takdirnya Allah aku berpisah dengan ibu. Aku menangisi diriku sendiri. Karena selama ini bertahun-tahun aku punya pintu surga yang ada di depanku. Hari ini pintu surga itu ditutup oleh Allah. Makanya yang punya ibu hari ini itu adalah pintu surga yang masih terbuka untuk kita. Layani dengan baik. Kalau nanti sewaktu-waktu mati berarti pintu surga itu masih tertutup. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu pasti punya jatah kapan dia mati. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika datang kematian untuk mereka, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengakhirkan walaupun sebentar, dan tidak ada yang bisa memajukan. Jadi mati ku wis titah. Ana sing mati dina iki, ana sing mati dina iki, ana sing mati jam iki, ana titah. Makanya kematian itu bisa membuat syukur, bisa meyakinkan iman, bisa membuat kufur. Covid loro nemen, krik. Tirone apa Covid iki? Jemah legi, walah nek gak setupon ya kemis kliwon. Itu kufur. Hati-hati. Kak. Ya. Aja ngono, banyak orang tertipu dengan kematian. Makanya pernah tak ceritain itu ada seorang pemuda yang benci sama setan. Saking bencinya itu dia munajat sama Allah. Kalau aku ketemu setan, mau tak ginikan, ya Allah pertemukan aku dengan setan. Akhirnya sama Allah dipertemukan betul dia dengan setan. Bareng dipertemukan dengan setan, apa yang terjadi? Besi. Kamu dendam sama saya itu, saya salah apa?
Salah saya apa? Kamu itu masih muda, usia 18 tahun. Matimu masih lama, wong tak lihat masih 90 tahun. Kamu mati usia 90 tahun, wong sekarang baru 18 tahun. Percuma kamu ibadah. Kamu itu mabuk dulu loh masih pantes. Ngegeng-ngegeng dulu masih pantes. Nanti matimu kan 90 tahun, nanti tobat di usia 40 sedengan. Akhirnya setan ngaleh, caki mikir. Ketoke kok iya. Oh, akhirnya mabuk, Pak. Mabuk ngegeng, dadak wae mabuk ngegeng, tabrakan, mati, Pak. Siapa yang menyangka bahwa kematian itu sangat jauh? Kematian itu sangat dekat di hadapan kita. Kematian itu sangat dekat dengan kita. Makanya orang-orang yang melakukan dosa itu orang yang tidak tahu bahwa dia akan mati. Pohon dilanjut. Kata bahas mati gak seru sampean kata. Yes. Kaya mirip-mirip wong. Kemarin kemana saat banyak orang mati di depan kita itu? Kita lah yo kok tambah kena ngene. Maksudnya kan kita saatnya beramal soleh, saatnya menumpuk banyak kebaikan. Allah sudah memperlihatkan kepada kita banyak kematian. Ini kita nggak tahu. Ada klaster ketiga atau ada gelombang kita tidak tahu. Semoga saja tidak. Allahumma. Kalau ada gelombang ketiga ngajine yo libur mana. Masya Allah. Semoga saja tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyangka bahwa dengan adanya corona itu memang kematian meningkat. Iya. Itu berarti di Lauh Mahfuz sudah tercatat. Iya. Tapi kematian mereka beragam. Sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Cuma kan yo kabeh perkara corona kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Sing keselak pentol yo gak masuk berita. Nggih. Qul ara'aytum in ataakum 'adzabuhu bayatan aw naharam madza yasta'jilu minhul mujrimun. Qul ara'aytum in ataakum 'adzabuhu bayatan aw naharam madza yasta'jilu minhul mujrimun. Qul ara'aytum. Qul dawuh sapa sira Muhammad. Ara'aitum apa tawaruh sapa sira kabeh in atalamun nekanikum ing sira kabeh. Apa adzabuhu siksane Allah bayatan ing dalem wektu bengi au naharon utawa ing dalem wektu rina. Madza ing apa yasta'jilu kesusu minhu saking azab sapa al mujrimuna pira-pira wong kang padha lacut. Katakan Muhammad, seandainya kalian melihat azab itu tiba-tiba datang di malam hari atau di siang hari, madza yasta'jilu minhul mujrimun. Apa yang kalian lakukan untuk tergesa-gesa dengan datangnya azab itu? Gampangan ini, nek wis azab datang di malam hari, di siang hari, apa yang kalian bisa lakukan wahai orang-orang yang berdosa? Kalau kita melihat hari ini kita seperti ini, kita memang besar. Tapi kalau kita melihat semakin ke sana, kita semakin ke atas, maka kita akan semakin kecil. Bahkan kalau kita diperlihatkan dari satelit, bumi bulat itu, kita di situ, kita nggak kelihatan. Kita menganggap hebat itu karena kita nggak pernah tafakur, kita berada di hal yang paling atas. Ternyata di sekitar bumi ini ada planet-planet yang seandainya kalau Gusti Allah digesek, srit tok, hancur, Pak. Hancur. Kalau siksaan sudah datang di malam hari, di siang hari, apa yang bisa dilakukan orang-orang yang berdosa itu? Enggak ada, Pak. Paling karek getun, tapi gak iso muni. Menyesal, tapi gak bisa mengatakan. Masya Allah. Terus. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Asumma idza al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Asumma. Apa to asumma idza ma waqa'a? Apa to nuli
nalikane tumiba apa azab amantum mongko padha iman sapa sira kabeh bihi kelawan Allah. Al ana apa to ing dalem saiki padha nyono sapa sira kabeh waqtu kuntum lan ana kali teman-teman ana sapa sira kabeh bihi kelawan azab iku tas takjiluna padha amrih cepet-cepetan utawa rikatan sapa sira kabeh. Ketika azab itu sudah datang baik di siang hari atau malam hari, apa yang kalian perbuat wahai orang-orang yang berdosa? Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Apakah ketika azab turun itu kalian terus beriman kepada Allah? Jawabannya pasti apa? Tidak, karena enggak sempat untuk beriman. Wong Fir'aun saja wis kelelep beriman, imannya ditolak. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Apakah dengan datangnya azab yang tiba-tiba itu kemudian kamu beriman kepada Allah? Jawabannya pasti apa? Tidak. Tapi kita bisa melihat ya, kalau ada puting beliung, awal-awal hujan biasanya ada apa? Puting beliung. Itu orang-orang yang asalnya fasik seketika menjadi apa? Soleh. Ini buk puting beliung. Allahu Akbar. Semua ayat kursi takbir kabeh. Bar kuwi medhit nah. Nah, karena azab datang itu tidak seperti itu. Azab datang itu orang nggak sempat menyesal, nggak sempat beriman, nggak sempat memperbaiki diri. Lah ngono kok njaluk dicepetke, minta disegerakan. Makanya selama kita masih muda, itu kita beramal yang banyak karena kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mampu. Tapi kalau kita sudah tua, kita hanya ingin tapi nggak mampu. Loh, rumangsamu sing kepingin ngaji ning pondok kaya ngene iki, sampean saja enggak. Orang-orang yang stroke itu sering ngomong, Pak Yai, kalau mendengar ngaji ning sampean aku seneng pengin ning pondok. Wis stroke kok lagi muni. Wayah nom kae. Ketika muda di mana? Ketika krungu adzane Mas Taib sing kaya adzan Arab. Wah. Masa ana adzan kaya Jawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang-orang stroke itu menangis. Mereka ingin hadir di masjid. Dia ingin hadir di jamaah 5 waktu. Tapi apa yang terjadi? Enggak mampu, hanya ingin. Wong ape njaluk udhoni anake gak mentolo. Nak wudu mau sholat anake wis tuwek renono, enggak usah. Perkara fotokopinya kan sama seperti dia saat muda. Makanya anake sampeyan kok saiki ndlodok ngono kuwi iling jaman sampean ndlodok kae, Mas. Iya, sok wayahe tobat dhewe, pasrahno ning Allah wis to, insyaallah do mari. Nek bapake bibite apik, insyaallah anak-anake bibite apik selama pendidikannya diperhatikan, keimanannya diperhatikan, hatinya diperhatikan, didoakan tiap tengah malam. Jam 2:30 sentuh ruhnya. Kirimi Fatihah, sentuh ruhnya. Kirimi doa untuk anak-anak kita insyaallah. Tetap kadang-kadang kita itu terlena dengan apa? Ngandani anak terima nggo cangkem dengan mulut. Padahal ngandani, memberitahu dengan mulut itu efeknya kecil sekali. Kenapa kecil? Karena anak melihat. Cung, jamaah cung, ayo jamaah. Bapak klending mangkat ngopi kok jamaah. Sulit. Makanya kalau nggak bisa ngasih tahu dengan mulut, ya doakan. Bismillah, doakan. Pun. Al-ana wa qad kuntum bi tastajilun. Maka sekarang inilah sungguh kalian sudah betul-betul tastajilun, betul-betul kalian ingin dipercepat. Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuld. Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuld. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Hal tujzauna illa bima sumakilan witen ucapaken lilladzina maring wong akeh zalamu kang padha zalim sapa alladzina zuku ngicipono sapa sira kabeh adzabal khuldi ing siksa kang langgeng. Hal tujzauna apa ta wedi sapa sira kabeh illa bima kejaba kelawan barang
kuntum kang ono sapa sira kabeh iku taksibuna padha nglakoni sapa sira kabeh. Kanjeng Nabi Muhammad selalu dihina, selalu diprovokasi oleh orang-orang kafir untuk mendatangkan azab dengan segera. Tapi Allah selalu memberitahu kulla amliku linnafsi naf'a wala dharran illa masyaallah. Tidak, aku tidak mempunyai kekuatan apa-apa baik dari manfaat atau madarat kecuali dari apa yang telah Allah kehendaki. Ini yang sehingga sampai hari ini pun umat Muhammad tidak didatangkan azab seperti umat-umat terdahulu, sehingga Rasulullah nanti punya syafaatul uzma yang insya Allah akan menolong kita bagi orang-orang yang suka bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Seandainya datang pun azab dengan tiba-tiba, apakah mereka beriman? Jawabannya tidak. Al-ana wa qad kuntum bi tastajilun. Al-ana itu maksudnya ketika orang kafir sudah mati. Hari ini, hai orang kafir, ketika kalian sudah mati, inilah keadaan kalian yang minta untuk disegerakan. Jadi tastajilun itu walaupun usia 90 tahun di dunia, itu tidak lama. Itu termasuk tastajilun, cepat. Cepat. Saya itu loh di masjid setiap Ramadan itu ngitung, Pak. Tak hitungi kalong piro. Yang berkurang siapa? Selalu jamaah itu ada yang berkurang. Pasti itu. Iki wis kalih ya. Oh, sudah 2 kemarin. Sampeyan kok nelongso Mas Tamban. Nggih, ku nang poso ki diitung maneh. Ngaji maneh, diitung maneh. Oh, ternyata begitulah. Tanah di Mayangkawis ini, Pak. Saya menyaksikan betapa dulu ketika pulang itu dari pondok hegemoni, maksudnya yang paling berperan di desa itu sak balai bapak. Ning jumput ya sak balai bapak epakmu. Sekarang ganti, Pak. Sawah ya digarap. Digarap anake, digarap tetanggane, digarap wong liya. Ternyata ya wis sebentar sekali. Durasi kita itu Masya Allah. Cara wong bal-balan jere Mas Taib 90 menit. Kita ini sekarang mungkin wis piro? Setengah mainan. Mosok wis injur time ya. Hah? Oh, wis ngasar ya. Ibaratnya kita hidup sudah asar. Sebentar lagi apa? Maghrib. Maghrib. Makanya harus hati-hati bahwa kita harus sadar ternyata di dunia ini kita sifatnya hanya sementara. Makanya banyak petuah-petuah ulama, orang itu membagi umur itu dalam beberapa fase masa. 0 sampai 7 itu masa seneng-senengnya bocah. 7 sampai 28 tahun itu masa untuk tolak, untuk mencari ilmu. Sampai 28 tahun itu terus dididik ilmu. 28 tahun itu fase menikah. Maksudnya kenapa 25 tahun? Karena melebihi 28 tahun itu wis dadi Joko Kerak. Kalau bisa nikah itu ya maksimal 28 tahun kalau bisa. Tapi sunatullah nek bogole ya ora apa-apa Pak Yai kok ngono dik. Nah, 28. Nah, setelah 28 tahun punya istri itu fasenya dia mencari pekerjaan dan membantu ma'isyahnya anak istri. Sampai usia 42 tahun. Kalau orang 42 tahun itu biasanya, tidak semua, biasanya sing sugih yo ketok sugih, yang kaya kelihatan kaya, yang miskin kelihatan miskin. Jadi usia sampai 42 tahun sudah ya sudah. Sakmono, Pak. Mbok uwoyo nambah paling titik. Ini bukan hitungan benar, ini fase secara umum. Bukan kaidah syariat, bukan. Ini hanya fase umum agar kita ingat. Bahwa saatnya 42 tahun itu, kalau usia kita 60 tahun berarti sudah karek piro itu. Nah, 42 tahun itu ibaratnya sampai usia 60 itu cara wong wis waskita, Pak. Waskita itu kalau kamu kemerungsung dunia di usia itu, ya itu kamu. Kalau kamu hatimu bening, ya itu kamu. Makanya saya pernah ditanya, Pak Yai, tambah tua kok moto tambah rapat jelas. Memang Allah menciptakan semakin tua, orang matanya semakin tidak jelas untuk hatimu yang semakin terang. Kok kocok motoni ae? Hati. Kenapa diri ini semakin dilemahkan, mata semakin rabun, hati biar semakin terang, bening.
Kenapa tenaga semakin lemah? Biar kita semakin bersandar sama Allah. Ora kok Pak Yai, nek jam 1:30 Pak Yai nggak bisa tidur. Tak cek ngene Bu Bidan terus darahku naik. Sing wis umur 20 tahun, 1:30, 1:30 malam nggak bisa tidur. Tahajud itu Allah rindu kamu. Ora Bu periksa lo terus. Yang guyu bapakmu njuk periksa terus ya. Nanti apa? Mata semakin rabun agar hati semakin bening, terang. Tenaga semakin lemah agar kita semakin pasrah kepada Allah. Jadi enak. Makanya wali-wali ku diangkat mulai 40 luru. Ada yang 40, ada yang 40 luru. Nek wis sampean jatah ketemu Nabi Khidir wis ketemu, Mas. Umur 46 kok urung ketemu Nabi Khidir. Wah, rada repot iku san. Berarti atine cek penuh dengan kotoran-kotoran dunia. Penuh dengan comberan-comberan kebusukan duniawi. Oke, dilanjut. Al-ana wa kuntum bi tastajilun. Qul lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuld. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang zalim. Karena innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah menzalimi siapapun dengan apapun. Allah tidak pernah menzalimi. Manusia itu menzalimi dirinya sendiri. Dzuqu 'adzabal khuld. Icipono iku cara bahasa Indonesiane apa? Dzuqu. Mencicipi. Bahasa perintah kok. Dzuqu 'adzabal khuld. Rasakno siksa sing abadi. Rasakanlah siksa yang abadi. Nah, soalnya banyak yang minta tadi masuki Pak Yai disuruh bahasa Indonesia Pak Yai. Sama orang-orang Jakarta sama orang-orang Kalimantan suruh bahasa Indonesia. Yo ora kabeh lah kok gak seru sangane. Yo bahasa Indonesia tapi yo gak semua ya. Mau semak nani kitab. Hal apakah Tujazauna dibalas mereka illa bima kecuali dengan sesuatu. Yo wah kabeh aku. Maksudnya iki lho mundak kebundet kabeh kok. Oke. Qul lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal. Katakan kepada mereka orang-orang yang zalim Muhammad rasakan siksa yang abadi. Siksa yang abadi berarti akhirat. Hal tujazauna illa bima kuntum taksibun. Mereka tidak dibalas kecuali dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak dibalas kecuali dengan apa yang mereka kerjakan. Terus pemahaman kita seperti ini. Orang zalim itu dikehendaki Allah, ya. Orang baik itu sesuai dengan prosedurnya Allah, ya. Berarti Allah zalim? Tidak. Bagi Allah tidak punya sifat zalim. Misalnya Mas Taib tukang kayu. Misalnya, walaupun tukang Pertamini, tukang kayu ya. Misalnya, dia punya banyak kayu. Mas Taib ini penguasa kayu, artinya dia tukang kayu. Digraji, dipilih. Pasti kayunya ada yang dibuat meja itu urusan Mas Taib. Kalau ada kayu yang dibakar, itu apakah Mas Taib sebagai tukang kayu zalim karena membakar kayu itu? Tidak, karena apa? Dia pemilik. Allah itu Tuhan, pemilik semua makhluk. Kalau Allah sudah memberi batasan syariat, kemudian ada orang yang diseksa, itu Allah tidak menzalimi. Tapi mereka menzalimi dirinya sendiri. Paham ya? Wa yastambi'unaka ahaqunhu. Wa yastambi'unaka ahaqunhu. Wa yastambi'unaka ahaqunhu. Qul i wa rabbi innahu lahaq. Wa ma antum bimu'jizin. Wa ma antum bimu'jizin. Wa yastambi'ulan padha amrih cerita sapa kufar. Minta cerita ka ing sira Muhammad. Ahakun. Apa to iku kang bener huwa utawi azab? Kul dawuh sapa sira Muhammad, iya bener. Warabbi demi pangeran ingsun innahu stuhne azab atau yaumul ba'tsi iku lahaqun yakti bener nyoto. Wa ma antum lan ora ana utawi sira kabeh iku bimu'jizina. Pira-pira wong kang padha bisa ngapesaken kabeh. Orang-orang kafir itu enggak percaya adanya siksa. Orang-orang ateis itu enggak percaya ada surga, ada neraka, ada kubur, ada barzakh, mereka enggak percaya.
Tapi mereka njaluk diceritani Kanjeng Nabi, minta diceritani Kanjeng Nabi. Wa yastambi'unahaka. Mereka minta penjelasan kepadamu Muhammad, cross check. Ahakunhu, hai Muhammad, ini tujuannya bukan untuk mengimani tapi untuk melecehkan. Ahakunhu, apakah siksa itu benar nanti terjadi? Ya padha karo sampeyan niku sekarang masih melarat, masih miskin, terus ana wong benar toh sampeyan niku sok bisa kaya. Lah takoke bukan karena mendoakan, bertanyanya karena menghina. Wis peranaan model ngene iki angel sugih. Apakah siksa itu benar Muhammad? Qul i wa rabbi, kebenaran harus jawab dengan kebenaran. Tidak boleh karena ini tidak percaya. Oh gak, ngayemno enggak boleh. Qul i wa rabbi innahu lahaq. Katakan Muhammad benar. Siapa yang mati dan dia kafir, dia disiksa. Lah sekarang itu banyak orang-orang sekuler itu mengatakan semua agama itu sama. Seakan-akan sudah tidak ada lagi innad dina indallahil Islam. Pokoknya mereka itu sementing baik. Makanya dulu ada seorang biarawati yang ketika ada bencana besar dia menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan hartanya semua. Apakah orang seperti itu layak untuk disiksa? Mereka baik, tapi nggak masuk Islam. Banyak di luar sana orang-orang baik, sosialnya baik, hidupnya baik, tapi nggak Islam. Kenapa nggak bisa masuk surga? Lah iya. Misalnya begini Pak Hadi, sampean itu ingin sekolah di ITS misalnya. Syaratnya untuk masuk ITS apa? Daftar. Setelah daftar bayar. Setelah bayar mengikuti pelajaran. Itu prosedurnya. Setelah pelajaran setengah tahun diujikan, 3 semester diujikan, 3 bulan diujikan. Lah Pak Hadi ini dia nggak daftar, tapi pinter. Dia masuk kelas, mendengarkan. Mengerjakan soal, bisa. Wong pinter, baik, tapi nggak daftar. Kira-kira suatu saat Pak Hadi ini lulus apa tidak? Tidak. Orang kafir, boleh dia baik secara sosial. Tapi logika kebenaran, dia tetap kafir dan tidak daftar. Lah pendaftarannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang masuk Islam itu, yang masuk surga itu ya hanya orang Islam. Selain Islam sebaik apapun, tidak masuk surga. Itu kunci Pak. Qul i wa rabbi. Aja muk gara-gara sampean pengen nyenengno tanggamu sing kejawen. Kayak aku ini ora tau salat, aku ya ora Islam, aku ki ya apa nek ngarani aliran. Wah, pokoke aku iku salatku ngetan. Pokoke nyembah apa? Gak apa-apa Mbah, sing penting apik, nek sampean apik ya swarga. Amin amin piye kok amin. Lah itu sudah terjadi di zaman orang-orang munafik toh, yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka bersumpah untuk mencari ridho dari mereka. Kamu mencari kerelaan dari mereka. Yahlifuna billahi lakum litardau anhum fa iddardau anhum fa innallaha yardau ankum. Kalau kamu meridhokan mereka, Allah tidak ridho padamu. Paham ya maksudnya nggih? Wis aja tiru. Ini loh, Kanjeng Nabi tahu, dia ditanya tentang akhirat, Kanjeng Nabi tahu mereka hanya menghina. Tapi sama Allah jawab dengan kebenaran. Qul i wa rabbi innahu lahaq. Katakan ya, siksa itu akan ada. Azab itu akan ada. Demi Allah Tuhanku, itu benar. Wa ma antum bimu'jizin. Dan ketika itu kalian tidak akan pernah bisa melemahkan azab itu. Kalian tidak akan pernah bisa melemahkan azab itu. Makanya bejo beruntung sekali ya. Kita ditakdirkan oleh Allah masuk ning Jawa, hidup di Nusantara, tapi kita masih merasakan iman dari bapak ibu kita. Makanya yang paling berat itu zaman era Wali Songo. Saya bayangkan itu Masya Allah. Wong di Kalimantan yang pedalaman saja sulitnya setengah mati, apalagi zaman dahulu. Mulane zaman biyen niku wong mati 1 hari sampai 7 hari itu pesta komer.
Iya, kanggo lek-lekan, melekan, orang ada meninggal, pesta khomer. Kemudian orang-orang kanjeng-kanjeng Sunan padha nglumpuk ning ampel. Kemudian mereka bersidang. Sunan Kalijaga mengatakan bagaimana dengan umatku yang 7 hari itu nanti dia itu khomer sampai 1 sampai 7 hari. Setelah itu setiap malam Jumat pesta sampai 40 hari. Setelah itu menunggu sampai 100 hari. Ini bagaimana? Apa yang kita lakukan? Kalau kita larang secara langsung, mereka akan meninggalkan Islam. Loh, santri saya yang di Kalimantan Tengah itu, pernah Pak saya ditawari. Namanya ular singdek, ular sayur Pak. Ular sayur itu panjangnya hanya 1 meter. Antara kepala sama buntut ekor itu mirip. Sing buntut yang mana, sing ekor yang mana nggak patek kelihatan. Tapi makanannya daun. Dan itu disayur sama orang sana, Pak. Makanan sehari-hari. Saya lewat itu ditawani, Pak Yai, ular sayur Pak Yai. Loh, urung mbok karamno to. Ya urung. Ki ijek zaman, Masya Allah. Nanti dulu. Nah, kemarin tak tanya lagi, ketika pulang tak tanya lagi. Ular sekarang di sana, ular sayur sudah karam. Sudah Pak ya, alhamdulillah orang-orang sekarang sudah sadar itu nggak boleh dimakan. Loh, itu tahapannya seperti itu. Makanya akhirnya ya sudahlah khomernya diganti dengan la ilaha illallah, la ilaha subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Terus saiki dadi apa? Tahlil. Mulane kowe kok ngaramno tahlil, membid'ahkan tahlil, berarti kamu enggak belajar sejarah. Ujuk-ujuk bid'ah, ujuk-ujuk syirik, ujuk-ujuk kowe ku sing nggo agama iki sapa, Bro? Mbok sadar bahwa kita itu step by step. Apakah kita dengan tahlil itu syirik? Ya juga tidak. Makanya saya pernah di Sumatera itu mengalami satu hal ketika nisfu Sa'ban itu, Masya Allah, ngeri Pak. Nisfu Sa'ban itu ada orang bawa kupat. Ditolak sama ustadznya sana Pak. Ditolak sama ustadznya karena Rasulullah tidak pernah membuat ketupat. Ya orang-orang gawe ketupat wong ora ono janur ning kono. Iya, adanya kurma, Pak. Terus tak kasih tahu, Mbah, nek kepengin kupatan ayo ning dalem mawon, nanti tak doane. Wah, saweneng alhamdulillah Ustaz. Terus tak jelaskan. Esensi daripada ketupat itu sedekah, karena malam nisfu Sa'ban orang itu harus gemar sedekah. Sedekah untuk memberitahu orang-orang sebentar lagi puasa Ramadan. 2 minggu lagi sebentar lagi puasa Ramadan. Aslinya itu. Tapi untuk memberitahu mereka kalender orang ngerti ya. Ketika nggak diberitahu seperti itu ya hilang Pak. Wong di daerah Jember, Pelosok itu ada. Ketika malam nisfu Sa'ban itu nggak ketupat. Nganggo apem Pak. Tak tanya ustadznya, ini kok pakai apem? Ya Pak Yai. Karena sebentar lagi mulut-mulut umat Islam akan ngapem semua. Ngapem semua. Ngapem maksudnya gak makan waktu siang. Terus tak jelaskan. Esensi ketupat itu artinya sedekah. Kalau kita pernah umroh, kalau kita pernah haji, pasti tahu apa yang dilakukan orang-orang Madinah dan Mekah ketika Kamis dan Senin. Ora sah ngenteni kopatan Pak di sana Pak. Setiap Senin dan Kamis, sing haji, sing umroh mesti ngerti. Anaknya itu suruh jadi makelar. Maksudnya digelar plastik, Pak. Plastik, panjang plastiknya. Yang pasti plastik, di sana nggak ada daun pisang, Pak. Nah, di sini daripada beli plastik di kapas, lebih baik gunakan daun pisang. Podo wae, esensinya sama, ada sing penting, Pak. Di Mekah itu plastik panjang, kemudian ditaruh kurma, ditaruh susu, kadang-kadang ada roti, kadang-kadang ada daging, Pak. Satu soft itu berapa orang, kemudian anaknya itu di pintu Masjid Nabawi, di pintu Masjidil Haram. Ayo ikut dikongkong done, Pak. Aku ngomong langsung, saya nggak puasa, nggak apa-apa. Nggak mau sholat, nggak mau boleh mangan. Lah karena di sini nggak ada plastik, adanya itu daun pisang, yang nganggo daun pisang. Di sini sampean nganggo kurma ngene, Pak, lidas sangkeme sampean. Sariawan langsung, Pak. Orang sini senengnya tumpeng ya dibuatlah nasi, kemudian dikai apa? Kuning-kuning ben rasane gurih karena orang Jawa itu seneng apa? Gurih. Kok sangane medhit temen mok nasi tok gurih, ya dikai mie, ya dikai tempe, dikai pitik merkungkung.
Dokteri. Akhirnya apakah itu syirik? Ya enggak, toh esensinya kan sama dengan roti, dengan kurma, dengan susu. Di sana adanya susu onta, Pak, susu kambing. Di sini nek gak wong sugih yo enggak beli enggak kuat beli. Akhirnya nggo marimas. Enggak apa-apa. Terus kamu mengatakan marimas ini bid'ah ini. Rasulullah enggak pernah minum marimas. Minumnya susu onta. Yo lidah sangkemu, Pak. Paham nggih? Jadi ngaji itu harus sesuai esensinya apa. Nah, kullil ladzina dzalamu adzabal khuld. Kullil ladzina dzalamu dzuqu adzabal khuld hal tujzauna illa bima kuntum taksibun wa yastambi'unaka ahaqunhu. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah benar siksa itu akan ada? Qul iwarobi, jawab dengan benar, ada. Demi Tuhanku, innahu lahaq, itu benar adanya. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak akan pernah bisa melemahkan. Walau anna likulli nafsin wallahu a'lam bishawab. Ini saya agak lelah ya. Pak Wah monggo dipimpin rotib hadal ya Pak Wah.